Aku Sylvia Lin, selamat datang di channel YouTubeku. Hai, apa kabarnya? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu gimana sih cara menyimpan ASI pera yang benar. Terus, berapa lama sih ASI pera itu bisa disimpan? Dan gimana sih caranya mencairkan ASI pera yang disimpan di freezer dengan baik dan benar? Karena kalau salah dalam cara penyimpanannya atau salah dalam cara mencairkan ASINya, itu bisa merusak kandungan gizi yang ada di dalam ASI. Jadi sebaiknya bunda-bunda perhatikan ya. Silakan nontonin video ini tanpa di skip-skip, oke? Nah, yang pertama itu kalian harus nentuin nih, kalian mau simpan ASI peranya di mana? Apakah di dalam plastik khusus ASI ataukah di botol kaca? Terus kedua, kalau misalnya kalian nentuin simpannya di dalam botol plastik khusus ASI pera, itu kalian nggak perlu sterilkan lagi, bisa langsung disimpan ke dalam plastik. Nah, beda ceritanya kalau kalian simpannya di botol kaca. Botol kacanya itu harus disterilkan dulu setiap kali kalian mau pakai. Jadi habis dicuci, kalian bisa sterilkan di dalam alat khusus steril botol ataupun disiram dan direndam dengan air panas selama 10 menit. Baru setelah itu dilap kering dan dibiarkan adem dulu botolnya. Setelah itu baru kalian boleh tuang ASI kalian ke dalam botol kaca itu. Yang ketiga, ASI yang habis dipompa, yang seger-seger itu nggak boleh langsung dimasukin ke dalam freezer. Soalnya perubahan suhu yang drastis itu bisa merusak kandungan gizi yang ada di dalam ASI. Jadi kan sayang ya, udah capek-capek pompanya terus gagal salah simpan, kandungan ASINya jadi berubah gitu kan. Kandungan gizinya tuh berubah ataupun berkurang. Jadi kalau misalnya kalian mau simpan, sebaiknya simpannya di chiller dulu di bagian bawah. Tahu kan, biasa kan kulkas ada 2 pintu, atas bawah. Yang atas kan biasanya untuk yang beku-beku gitu. Nah, bawah yang biasanya dingin-dingin aja gitu kan. Kalian bisa simpan dulu di chiller selama 1 jam, baru kalian naikkan ke freezer seperti itu. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu ya gimana cara menyimpan ASI yang baik dan benar. Terus sekarang aku bakal kasih tahu ASI itu bisa bertahan berapa lama sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ASINya baru habis pompa, terus ada di suhu ruang gitu ya. Nah, suhu ruangnya itu maksimalnya itu 25 derajat dan itu bisa disimpan selama 4 jam. Tapi kalau suhu ruangnya itu lebih panas dari itu, maka masa penyimpanannya juga semakin pendek gitu ya. Jadi semakin panas suhu ruangan itu, maka semakin pendek juga masa penyimpanannya gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih panas dari itu, lebih baik jangan simpan di suhu ruang, simpan aja di chiller, kan masih bisa diminum sama anaknya. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian simpan di chiller di suhu 4 derajat, itu bisa disimpan selama 4 hari. Dan kalau misalnya kalian simpennya itu di cooler bag yang ditambahi dengan kantong es, itu bisa disimpan selama 24 jam. Dan kalau misalnya disimpan di freezer, itu bisa disimpan selama 6 bulan. Jadi lama banget ya. Terus selanjutnya aku bakal kasih tahu gimana sih cara mencairkan ASI yang disimpan di freezer dengan baik dan benar, oke? Terus ASI yang kalian mau cairkan ini kan kondisinya masih beku ya. Jadi kalian turunin dulu ke chiller selama semalaman gitu. Jadi dari freezer turun ke chiller semalaman. Terus kalau misalnya besok paginya masih agak beku gitu, kalian bisa rendam di dalam air suhu ruang. Nah, air yang kalian rendam ini harus air minum ya. Jadi air yang udah bersih, yang udah layak untuk diminum tuh. Jadi bukan air mentah. Jadi airnya udah dimasak punya gitu. Terus kalau misalnya memang masih beku dan pakainya mau cepat, kalian bisa dulu rendam dulu misalnya selama 10 menit. Terus kalian ganti airnya dengan yang lebih hangat gitu kan. Kalian rendam lagi. Nah, setelah itu kan pasti mencair dan udah boleh dikonsumsi sama anaknya.
Nah, gimana kalau kondisinya tuh lagi urgent gitu kan? Lagi harus pada saat itu, misalnya karena suatu hal, jadi anak itu mendadak pada saat itu harus minum ASI. Sedangkan posisi ASInya itu masih beku gitu ya, nggak ada mamanya buat nyusuin anaknya. Misalnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya mau tidak mau sebenarnya ya kan terpaksa karena keadaan gitu ya. Kalian bisa turunin ASI yang beku itu, terus kalian rendam di air gitu, langsung direndam ke air suhu ruang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan harus diturunin ke chiller dulu, tapi karena ini gawat darurat misalnya harus pada saat itu juga kasihnya, kalian bisa rendam dulu di dalam air suhu ruang, lalu nanti lewat 5 atau 10 menit baru kalian rendam di air hangat gitu ya. Baru setelah itu bisa dikasih ke anaknya gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini tentu saja ini bisa merusak kandungan gizi yang ada di dalam ASINya, karena perubahan suhu yang sangat drastis, yang beku langsung ketemu air gitu. Jadi kalau misalnya beku kita turunin ke chiller, dia kan kayak pelan-pelan ya turun suhunya. Kalau ini kan langsung dibawa ke suhu ruang, terus langsung ketemu air, suhu ruang juga langsung direndam gitu kan. Tentu saja ini kurang baik, tapi situasi urgent itu kan sangat jarang terjadi gitu kan. Ya kalau misalnya cuma 1 kali sih nggak apa-apa lah ya, tapi kalau keseringan ya jangan gitu ya, nggak bagus, kasihan nanti capek-capek di pera ASINya tapi kandungan gizinya tuh berkurang atau rusak karena caranya yang salah gitu kan, kasihan anaknya juga. Nah, dulu itu aku juga melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Jadi cara penyimpananku itu juga salah. Jadi habis pompa langsung aku masukin ke freezer. Terus kalau aku mau cairin, aku ambil langsung dari freezer terus langsung direndam pakai air hangat gitu ya. Itu salah banget. Dan untungnya anakku tuh dulu sangat jarang minum ASI perah gitu ya. Jadi kayak ASI perah tuh hanya untuk jaga-jaga aja dulu aku pompanya. Dan gitu aja sih isi video aku. Oke, segini aja dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan benar-benar bisa ngebantu teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dukung channel ini ya. Terus sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye!